Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Roida SHN. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang tips-tips atau cara-cara kita dalam meronce. Tapi berhubung di sini aku lagi ngerjain yang ada bordirannya, jadi di sini akan aku jelaskan juga. Kemarin kan aku udah ngerjain yang seperti ini, yang tanpa bordiran. Jadi kita kasih aksen-aksen seperti ini di bagian bawahnya karena nggak ada bordirannya. Jadi yang satu ini yang mau kita kerjakan ini orangnya minta dibordir. Jadi sebelum dironce itu bordirannya udah seperti ini, udah disetting seperti ini kan. Ini untuk membordir ini biasanya dipakai kain abu tai namanya, dan itu jenis kainnya tipis, dan untuk bordir biasanya itu dipakai. Dan di sini jadi sebelum kita menempel ke selendangnya, biasanya kita bordir dulu dia terpisah gitu di kain abu tainya. Kita desain dulu motifnya seperti ini. Kalau udah selesai dibordir, udah selesai kita gunting, udah selesai dilobang-lobangin sesuai dengan motif yang kita mau, barulah kita tempelkan ke selendangnya. Seperti ini, ditempel. Batasnya teman-teman bisa lihat ini. Nih, ini batasnya. Jadi ini sampai ke bawah ini terpisah gitu. Pas sudah selesai bordirannya baru ditempel ke selendangnya. Dan untuk lapis sendiri, kemarin kan aku udah jelaskan juga tentang lapis ya. Nih, kalau untuk lapis yang seperti biasa, kan selesai dulu dironce seperti ini, baru kita rapikan bagian bawahnya sekalian sama lapisnya di bawah seperti ini. Nih. Jadi pas kita meronce itu bagian paling bawah ini belum dirapikan ke atas. Nanti kalau misalnya udah selesai baru kita jahit atau kita zoom seperti ini hasilnya. Tapi kalau misalnya dia udah dibordir itu beda lagi teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan karena kan udah dibordir seperti ini, dia langsung kita rapikan aja seperti ini. Bagian lapisnya kita jahit dulu semua keliling. Kemudian bagian bawah yang ini udah langsung dibuat rapi aja. Gitu, dibuat rapi langsung seperti ini. Jadi kita tinggal meronce di bagian sininya nanti. Nggak ada lagi yang harus kita urus-urusi ke atas. Karena bagian puring semuanya udah kita selesaikan sebelum dironce. Gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan untuk ronce-ronciannya nanti kita buat di pinggir-pinggir ini. Jadi kalau udah dibordir seperti ini, kita nggak perlu mengukur-ukur lagi dari tengah. Kita bisa langsung memulainya itu dari pinggir sini, dari sini atau dari sebelah kanan. Karena kan hitungannya tetap sama. Kita nggak harus terfokus ke rumus lagi. Beda dengan yang seperti ini. Karena bagian runcingnya ini kita buat kan payet. Nih, mana ya ini? Bagian runcingnya ini kan kita buat payet. Dan itu ada hitung-hitungannya. Jadi misalkan yang ini, yang runcing ini, yang merah ini, sebelum zigzag yang gold ini kan ada merah ke sini. Ini sama fungsinya sama yang ini. Nih, seperti ini. Tetapi pas kita udah ke bawah ini kan hitungannya sama aja semuanya. Misalnya ini tadi goldnya entah 10, merahnya 12, goldnya 10, hitungannya sama sampai ke ujung gitu. Yang membedakan itu kalau misalnya nggak ada bordirannya, yang ini aja, yang bagian atas ini, yang membuat segitiganya ini gitu. Jadi di sini karena udah ada segitiganya dari bordirannya, kita tinggal buat aja roncenya ke bawah dan hitungannya itu sama. Dan kalau teman-teman misalnya bertanya lebih bagus mana di bordir atau langsung dironce seperti ini, menurut aku ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya seperti ini memang kan lebih kelihatan cantik karena ada motif-motif bordirannya ini sampai ke bawah. Tapi itu balik ke selera lagi sih. Intinya karena ada ini jadi kelihatannya kayak lebih cantik kan. Tapi kalau untuk ronciannya sendiri, menurut aku lebih kuat yang seperti ini, teman-teman. Ini lebih kuat ini.
Karena kita langsung meruncinya itu kan ke kain, dan kainnya ini lebih kuat, lebih tebal. Jadi pas runciannya berat atau runciannya panjang, dia kuat. Kita nggak usah takut terputus atau gimana-gimana. Sementara kalau yang di bordir seperti ini kain abu tai yang dipakai untuk membordir ini tipis sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita buat runcian yang nanti padat, takutnya bisa lepas. Nih, karena kita kan meruncinya di sini nanti, di sini. Takutnya lepas. Apalagi kalau bordirannya itu nggak dikunci. Tapi tetap aja karena ini kainnya tipis, sementara payet yang kita masukkan nanti berat, itu agak sedikit berisiko. Jadi teman-teman harus memperhitungkan seberapa banyak payet yang mau dimasukkan atau seberapa kuat sandarannya ini gitu. Kalau yang ini seberapa banyak pun pasti tahan karena dia payetannya langsung ke kainnya sendiri gitu. Jadi itu pasti kuat, dan bagian belakangnya itu kan udah langsung kita naikkan ke atas dan kita jahitkan gitu. Jadi itu pasti kuat kalau yang seperti ini. Walaupun payetannya berat atau payetannya padat, itu lebih kuat yang ini. Untuk kelebihannya ya beda-beda selera. Mungkin orang melihatnya ini lebih cantik daripada yang seperti ini karena ini ada aksen-aksen bunga-bunganya. Tapi kalau dari segi kekuatan lebih bagus yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Dia langsung nyatu payetannya itu ke songketnya. Oke, jadi teman-teman itu sebagai pertimbangannya bisa dipikir-pikirkan dulu kalau mau buat runcian atau kalau misalnya mau buat bordiran ini. Untuk rumus nanti akan aku bagikan sedikit aja karena kalau rumusnya ini gampang aja, sekali hitungan udah selesai. Nih. Seperti ini ya. Aku juga mau kasih tahu kalau untuk meronce itu ada dua jenis payet yang biasa aku pakai. Dia yang payetnya itu sama-sama payet Jepang tapi ukurannya yang berbeda. Kalau teman-teman perhatikan ini ukurannya sekitar berapa? 2 kali payet batang yang kecil itu gitu. Nih. Ini agak panjang-panjang sedikit. Tapi dari segi harga ini lebih mahal. Payet yang seperti ini lebih mahal harganya daripada yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk proses pengerjaan mungkin ini lebih cepat sedikit karena kita kan menghitungnya itu nggak banyak. Misalnya ini kita hitung 7, sementara kalau yang kecil harus 14 gitu. Jadi yang kecil itu harus 2 kali lipat baru yang ini. Teman-teman bisa sesuaikan budgetnya. Kalau mau pakai yang kecil juga bisa, kalau mau pakai yang seperti ini juga bisa. Tapi untuk kualitas sama-sama Jepang itu pasti bagus, pasti kilat seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini Jepang. Ini MGB ya. Jadi jangan terkecoh kalau misalnya ada orang yang menawarkan payet yang murah. Karena jenis-jenis payet itu banyak, ada yang murah dan ada yang mahal juga. Tapi tentunya ada harga, pasti ada kualitas. Teman-teman bisa lihat ini. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya silahkan, nanti akan aku jawab juga. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku kasih tahu sedikit tentang prosesnya atau cara-cara meroncenya. Ini udah selesai aku ronce segini. Nih ya. Nih. Yang pertama itu kan kita pakai jarum yang biasa ya, jarum yang biasa memayet dan benangnya juga sama. Nih. Kemudian kalau misalnya dia selendangnya ini dibordir, langsung memasukkan dari belakang ini, dari sini. Tunggu. Kita tusuk dari belakang. Seperti ini. Nih. Oke, kita tusuk seperti ini. Tapi sebelum itu kita simpul ujung benangnya yang ini paling ujung. Kemudian kita tarik. Lalu di sini kita ikat. Gitu. Jadi semisal simpulannya itu terbuka di belakang, payetnya nggak akan lepas kalau udah kita kunci atau kita ikat di bagian depannya. Seperti ini. Kita ikat. Boleh sekali atau 2 kali supaya lebih kuat. Nih, gini ya. Kita ikat. Oke, seperti itu. Lalu untuk payetnya sendiri seperti ini. Kita naikkan dulu. Oke, di sini akan aku kasih tunjuk hitungannya. Paling atas ini ada 7. Yang merah ini ada 9. Kemudian yang di bawah ini ada gold. Ini hitungannya 6. Dan aku kasih lagi yang merah 1 supaya merahnya itu jadi
supaya merahnya itu lebih kelihatan. Dan untuk hitungannya sendiri aku nggak pakai rumus karena hitungan ini semuanya ke sini sama. Jadi paling atas itu 7, merahnya itu 9, dan bawahnya yang gold ini ada 6. Semuanya sama hitungannya. Karena kan udah ada bordiran ini yang membentuk gitu. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung-hitung ulang gitu. Jadi kita tinggal mengikuti itu aja. Tapi di sini teman-teman, kalau misalnya mau buat rinciannya lebih panjang, ini tadi aku ukur sekitar 11 cm. Kalau misalnya rinciannya mau lebih panjang, ya udah tinggal menambahkan biji-biji payetnya ini aja. Bisa jadi 8, bisa jadi 10, bisa jadi 8 atau bisa jadi 7 gitu. Itu di situ kita yang harus jeli menambahkannya. Ini kan aku ukur 11 cm dan hitungannya seperti itu tadi, 7, 9, sama 6. Dan satu lagi, karena ini aku pakai payet yang besar, maksudnya payet yang lumayan panjang. Jadi semisal di payet yang panjang ini 7, di payet yang kecil itu 14 hitungannya. Semisal ini tadi merahnya 9, kalau di payet yang kecil itu 18. Jadi 2 kali payet yang kecil itu ukuran yang agak besar ini. Dan kemudian untuk bagian bawah ini teman-teman bisa lihat aku kasih mutiara kristal namanya. Nih. Seperti ini. Kemudian ada payet yang kecil. Ini bisa pasir, bisa yang batang. Oh, ini bedanya. Ini payet yang batang yang kecil dan yang atas ini payet batang yang besar. Jadi 2 kali ini baru satu ini gitu. Harus 2 kali payet yang kecil ini ukurannya ya, ukurannya baru sekali ini. Makanya hitungannya 2 kali lipat. Ini tadi 7, kalau yang kecil dia 14. Ini tadi 9, kalau yang di kecil dia 18 gitu. Itu ya, jadi penghitung rumusnya nggak usah bingung mau pakai payet yang kecil, payet yang besar, sama aja. Intinya hitung-hitungannya seperti itu. Oke, sekarang kita naikkan seperti itu. Ini selalu sisahkan di bawah payet yang kecilnya. Jadi kita menaikkan benang itu dari batas mutiaranya. Seperti ini. Kita tusuk ke atas. Nih, udah selesai. Tinggal kita rapi-rapikan. Tinggal kita tarik benangnya. Nih. Kita tarik seperti ini. Jangan terlalu ketat. Disesuaikan supaya jatuhnya itu bagus. Nih. Setelah itu selesai, kita tusuk lagi ke sebelahnya atau ke baris selanjutnya. Sesuai dengan jarak ukuran yang kita prediksi atau yang kita mau. Seperti ini. Ini kan udah ditusuk. Kemudian kita ikat benangnya. Diikat atau dikunci ya namanya. Diikat seperti tadi itu. Jangan langsung diisi payet. Ini untuk apa? Supaya nanti kok misalnya ada payetannya yang terputus satu, entah itu karena nyangkut, entah itu karena apalah gitu alasannya, nggak pengaruh dengan baris-baris yang lain gitu. Jadi kalau asal tusuk-tusuk aja baris pertama, baris kedua, baris ketiga tanpa dikunci atau tanpa diikat kayak gini, karena kan payet ini resikonya tinggi, nanti nyangkut satu rusak semuanya gitu. Jadi untuk menghindari itu harus kita antisipasi dengan cara mengikat. Sekali mengikat aja udah bisa kok. Paling kalau misalnya suatu hari nanti payetnya putus atau apa, bisa langsung kita ikat lagi pakai benang gitu. Oke, untuk caranya seperti itu. Dan ini sampai selesai nanti caranya seperti itu dan hitungannya seperti itu. Kebetulan ini mau aku lanjutkan lagi. Nanti kalau udah selesai baru aku kasih tunjuk. Oke teman-teman, jadi setelah selesai hasilnya seperti ini. Nih ya. Ini yang pakai bordiran. Seperti ini hasilnya. Dan bagian belakangnya itu seperti ini. Nih. Oke. Nih. Dan untuk bagian pinggirannya, karena ini udah dibordir, jadi aku nggak perlu payet lagi. Dan permintaan orangnya juga seperti itu. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang bagian sini. Ini lumayan berat sih, karena payetnya sebanyak ini kan. Nih. Oke. Dan yang kemarin, yang nggak dibordir itu hasilnya seperti ini. Untuk ukuran panjang lebih panjang ini daripada ini. Tapi di sini bedanya karena ini nggak dibordir aja gitu. Nih. Jenis payetnya sama, kita pakai payet Jepang dua-duanya. Jadi untuk kualitas ini sama-sama kilat.
Oke, teman-teman. Nih. Kelihatan ya, payetnya itu kilat ya. Nih. Jadi gelombangnya ini lebih kecil daripada yang ini. Ini lebih besar kan? Kalau ini dia lebih padat gitu. Nih. Oke. Oke, sekian untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi.